konsumsi pribadi kok. Ini dia, saya lagi dengan Mas Putut ya, masih belajar masalah bisnis dengan Mas Putut. Mudah-mudahan berkah jadi amalan jariahnya Mas Putut sehingga bisa diterapin sama orang lain. Saya sendiri juga yang keluarga mungkin. Oke, monggo lanjut Mas Putut. Ya sebetulnya itu hanya satu pembelajaran sing kita itu sudah paham lah sebagai pemain-pemain retail ya. Satu contoh di toko-toko teman-teman Madura itu menerapkan sistem sederhana tapi worth it dalam arti Nggak asal usaha, tapi mereka punya sistem. Gitu. Kan ada orang gini Mas, ada beberapa orang berpikir bahwa usaha itu harus modal, habis modal dapat keuntungan tuh ya. Tapi pada kenyataannya mereka dengan tanpa ada sistem tahu jalan. Berpikir jalan cuma asal-asalan, nggak ada maksudnya pendapatan margin dan lain-lain. Kalah sama nanti tahu ada angsuran nggak bisa bayar gitu. Kan pasti harus ada sistem. Gimana sistemnya bisa kita rasakan marginnya atau keuntungannya batinnya kasarannya gitu. Nah, penerapan orang Madura itu bagaimana Mas? Sesederhana dalam kita melakukan stock opnam by system ya, sesederhana itu. Jadi misalkan kita di awal itu punya stok barang per item 10 pieces, nanti hariannya kita tinggal mengisi kekurangan stok tersebut. Secara tidak langsung kita kan tiap hari sudah stok opnam toh. Iya, betul. Jadi uang yang kita dapat itu dibelanjakan dengan barang yang kurang. Berarti Tiap hari belanja. Berarti bukan tertarik sama, kan ada nih promosi, ada dan lain-lain. Enggak. Brand-brand baru nanti kalau ada suplai modal tambahan dari margin yang kita dapat, Baru berani ya. Kita ada tambahan modal nih secara tidak langsung kan tiap hari ada keuntungan. Karena kita di awal kan sudah mengisi, misalkan satu toko kita isi 200 juta stok barang ya. Nanti jalan atau laku laju produknya per hari kita dapat omset 5 juta, 7 juta atau 10 juta, nanti kan bisa dihitung. Kita ambil rata-rata untung itu 10% dari tiap produk. Umum ya retail ya. Berarti saya ngambil kesimpulan nih. Jangan tertarik sama produk lain dulu. Kita prioritaskan barang pokoknya dulu yang kita kira-kira. Berarti kan gitu Mas intinya. Ada yang namanya perempuan tuh Mas. Gini nih, contoh kita kan punya dua otak, otomatis dua pemikiran nih. Cowok dan cewek, suami dan istri. Si suami punya penerapan ini loh. Kan kita terus terang aja ya, kendala di lapangan kan juga ada tuh Mas. Perbedaannya gini Mas. Secara teori kan. Perbedaannya gini, kalau misalkan rata-rata orang di sekitar kita itu kan mereka membuka toko baru itu stok barangnya itu belum penuh, terbatas, okay. Terbatas sesuai kemampuan modal. Kalau orang Madura itu sekali buka langsung full, kayak Indomaret, Alfamart itulah. Sekali buka toko langsung full stok, langsung full ada barang semua. Dan itu prioritas yang akan dijual, maksudnya yang benar-benar dipakai semua. Jangan ada barang yang slow moving yang nggak bakal bergerak gitu kan. Karena mereka sudah berpengalaman di bidang tersebut sebelumnya di kota-kota besar, kadang di Jakarta, di Surabaya. Jadi kan pengalaman yang dia dapatkan di kota-kota besar tersebut itu dipakai. Yang laku-laku ini tinggal menyesuaikan sesuai lokasi tempat kita jual. Kan kadang kan produk A ini di Jakarta ramai. Kota ini ramai. Ternyata di sini kurang. Oh, berarti gitu. Menyesuaikan. Nanti kan misalkan kan sesuai ritme toh. Iya, sesuai ritme. Nanti kan kita paham alur ketemu survei pasarnya apa di situ. Ya, jadi gampang. Ya, berarti kan penyesuaiannya gampang kan kita sudah lama menjalani usaha bidang retail ini kan. Itu. Kayak ngono-ngono kuwi gampang. Iya sih. Nah, bukan terkendala ya. Kalau mau di sistem, dalam arti kita melakukan stock opnam by system, lebih enak lagi. Lebih bagus lagi lah. Kan dalam skup kecil itu, dalam satu toko, lingkupnya kecil. Toko-tokonya ukurannya paling ya 3x6. Ya.
atau 4 kali 5 sesuai ruangan yang kita dapatkan, yang kita punyai, menyesuaikan. Dan margin yang kita dapatkan sesuai dengan omset. Tinggal nanti kita kumpulin 1 bulan, kita dapat dipisahin lah. Tiap hari kita pisahin. Oke. Pisahin maksudnya gini mas, kita dapat omset 5 juta nih, berarti rata-rata kan kita dapat 500.000. Ini ke total keseluruhan ya? Iya betul. Baik yang di dalam maupun yang di luar ruangan toko. Kan di luar ruangan ada Jualan apa? es krim, bensin, snack kan di luar. Tokonya nggak pernah tutup loh ya? Iya betul. Pokoknya full yang kita jualan itu kita sisihkan. Kalau 5 juta berarti 500.000 kita sisihkan. Itu marginnya, berarti Marginnya 10% dari 5 ada juta itu. pembukuan ya, tiap hari pembukuan manual kalau mereka itu manual, terus nanti ngumpul sebulan berapa, dikurangin biaya sewa, yang selebihnya margin tersebut buat ownernya, kan worth it lah. Tinggal effortnya itu loh yang luar biasa, 24 jam tuh. Karena 24 jam nggak mungkin kalau misalkan owner harus buka setiap hari. Jadi kalau misalkan dia menambah karyawan, otomatis dari 5 juta itu kan kita bagi buat biaya karyawan tuh mas, gaji karyawan. Iya. Ya kalau punya karyawan berarti tinggal dikurangin karyawan. Kurangi karyawan. Seperti yang tadi jelasin itu kan, selama 1 bulan misalkan dapat sekian, terus bagi hasil, dan fluktuatif, nggak selalu setiap hari rame. Iya, menyesuaikan. Nah, jadi kalau punya karyawan tinggal bagi hasil, kesepakatan kita bagaimana dengan karyawan. Dari di awal berarti harus bikin kesepakatan, entah hitam di atas putih atau secara lisan. Berarti kalau misalkan mau sepi mau rame tetap dapatnya sekian gitu kan, dikasih berapa persen dari penghasilan gitu kan. Oke Mas Putu. Jadi konsep sederhana dengan penataan sederhana. Yang penting rapi, rajin, bersih, terang, itu tetap terpakai. Yang Mereka slogannya menerapkan Sampurna. Slogannya Sampurna itu rapi, bersih, dan diterapkan dalam sistem manual. Ya sampean pakai apa? Masih pakai pos Mas? Pos apa yang dikasih Sampurna? Kasih pos. Pos ya benar ya? Pos 5 ya? Pos 4. Pos 4 ya? SIM kasir ya? Jadi itu konsep sederhana, nyatanya Mereka kenyataannya berhasil menyaingi modern market yang ada, bahkan sampai menjadikan trending topik di Jakarta itu. Para petinggi merah biru minta mereka itu kalau malam tutup, meminta. Tapi kan mereka kan UMKM dengan usaha sendiri, masa ada aturan malam tutup, kan nggak bisa. Nah itu diskriminasi. Iya. Aja nggak boleh tuh. Karena emang jujur kayak semacam balas dendamnya kita sebagai pelaku retail kepada modern market. Kalau mereka dulu kan berasumsi pebisnis retail itu akan terbunuh dengan modernisasi. Ternyata Tapi dengan adanya Madura itu pemain retail Madura yang dengan gigih ya, katanya malah kebalikan. Semacam itu bukan balas dendam loh ya, sama-sama mencari yang namanya rezeki. rezeki ya. Maksudnya kan mainnya main bersih atau kita jualan ya jualan yang sehat. Wah ini aku support sistem nih dari banyak masukan. Terus terang nih aku kan memang nyatanya apa ya, jarang kumpul, jarang itu tenang Mas. Aku kan di rumah terus Mas. Nah kalau trik jualan itu kan ya menyesuaikan. Kalau pengen menarik pelanggan ya Ada reward, ada layanan, layanan, ilmu dari yang didapat di SRC itu ya bisa diterapkan. ya diterap. Sederhana sih, teknik sederhana. Terus tentang jualan brand yang laku-laku, kalau sudah paham di lokasi kita kan yang paling laku apa nih, misalkan rokok ya Sukun atau yang lain, menyesuaikan tempatnya ya.
setiap daerah punya apa? Punya Itunya sendiri. Itu maskot. Kira-kira larisnya rokok apa itu masih punya. Iya. Nah, tempatku Sampurna Kretek, Mas. Nah, itu nanti tinggal dipepetin aja marginnya. Marginnya Di beberapa brand, Mas. Nggak usah banyak, nggak usah semua. Jadi brand yang paling laku kita tekan biar menarik pelanggan. Terus stok dibanyakin. Stok selalu ada. Selalu ada ya, nggak usah Nggak dibanyakin. perlu banyak, cukup lah. Nggak usah banyak, gimana cukup. Tiap hari itu cukup. Kita tiap hari belanja. Kalau misalkan minggu akhirnya libur nih, kita stok buat 2 hari. Oh iya. Kan gitu. Jadi tidak perlu nambah stok, yang penting ada. Itu tok. Ini bisa buat berputar itu ya. Putaran harinya ada. Jangan Putaran sampai harinya kecewain orang, nggak ada gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada penambahan, menyesuaikan budget yang ada. Tinggal nambahin dari margin nanti. Yang penting kita tiap hari itu bisa kontrol. Jadi memang lebih worth it kalau di awal langsung banyak. Ternyata walaupun nanti kalau ada barang yang slow moving, memang itu ya salah satu resiko ya. Resiko dari usaha ya. Resiko dari usaha. Nanti kan bisa disesuaikan, tinggal kita Jadiin ini ada solusi, nanti bisa dipertimbangkan dengan agen. Kalau barang-barang yang slow moving ini bisa yang retur. bisa retur yang mana, yang tidak bisa retur yang mana, kan bisa. Atau jadiin bundling reward itu Ya, Mas ya. itu sudah kudu cerdas lah mengikuti alur. 11 menit. Nah. Ini saya ganggu waktunya Mas Putut tuh. Gak apa-apa Mas. Aman. Kan kita kan udah lama gak ketemu nih, udah 10 tahun nih Mas ya. Bukan. Oh enggak. 3 hari lebih 5 tahun. 3 hari. Nah, alhamdulillah aku ucapin terima kasih nih Mas Putut sudah memberikan banyak ilmu ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua dan bisa saya terapin. Dengan adanya nanti saya mau buat toko baru, nih kan saya akan tetap nyari-nyari support sistem informasi atau apa kayak saran, kritik dan lain-lain lah, pokoknya butuh banget itu. Nah, itu memang ya pilihan dalam arti aku cuma memberikan saran karena kita paham di bidang retail ini lebih mudah memahaminya karena sudah pernah berjalan. Betul. Tinggal eksekusinya nanti ya ini yang rada berat emang modal sih Mas. Iya. Modal awal kan gede toh. Nah, betul. Nah, itu bisa dibicarakan dengan pemain-pemain yang punya modal. Nanti tapi, kan gini nih. Konsepnya keluarga aku tuh nanti itu owner dijadiin 3. Aku sebagai pelaksana, yang kedua adikku yang polisi, itu sebagai pemilik modal, sama adikku yang PNS di Semarang. Jadi itu, ya itu toko keluarga nanti tuh. Nah, itu nanti kan bisa diterapkan dengan sistem bagi hasil. Ya betul. Jadi yang penting membukanya rapi, kita kan amanah ya, berarti kan integritas kita itu dipertaruhkan di situ. Jadi kalau memang bicaranya kita lakunya 1 hari itu dapat omset 5 juta, ya bilanglah 5 juta sesuai. Iya, sesuai betul. Dengan apa yang ada. Jadi bagi hasilnya itu tertera sesuai kesepakatan. Oke. Kita mau 50% atau 60-40 atau berapa, tinggal dilaksanakan sesuai perjanjian. Oke, sip. Kalau di Madura itu rata-rata ya, tadi kalau dikerjakan dengan karyawan dapatnya 50-50 dikurangi uang sewa. Tapi makan sendiri dulu ya. Iya, betul. Karyawannya. Dalam artian tadi yang saya hitungkan tadi ya. Itu bersihnya gitu lah ya, pendapatan bersih nggak, maksudnya ada makan, ada rokok gitu kan beda. Nah, itu dipisahkan diri. Sesuai kan tinggal pinter-pinter. Kalau mereka kan perantau ya, perantau kan mikir kita bisa hidup hemat. Iya. Makan Seadanya. yang penting sehat. Yang penting sehat. Ya harus mahal. Nanti kalau memang sudah ada hasil, beda lagi cerita Mas. Iya. Kita punya beberapa banyak cabang yang jalan, memang ada hasil yang kita dapatkan, ya itu kan bebas. Betul. Sebagai pelaku bisnis. Jadi menurut saya sih ini satu sistem sederhana yang bisa kita jangkau. Bisa diterapin ya. Oh. Mas ada satu pertanyaan lagi tadi Mas, pertanyaan terakhir ya. Tadi kan sempat sampean bilang dari R2 saya mau pindahin ke sini. Nah, sampean mau menyampaikan apa ya Mas ya tadi kira-kira? R2. Saya kan punya toko R2 nih. Terus mau tak pindahin ke toko yang mau saya buat itu kira-kira gimana menurut sampean?
Oke, kalau emang R2 itu Kira-kira Sudah aku punya- gabung sama Sampurna apa enggak gitu loh. kalau itu bebas. Bebas ya. Sarannya sampean. Kalau menurut saya itu tergantung dari rasa passion kita ya. Kalau kita merasa nyaman dengan Sampurna ya karena kemarin mendapatkan banyak manfaat di situ. Nah, itu loh Bergantung maksudnya gitu. it's okay. Kan kita yang merasakan. Kalau saya pribadi yang merasakan banyak manfaat yang didapatkan dari itu karena Kembali lagi ke orangnya ya. kembali lagi ke orangnya, kita itu memahami SRT itu seberapa dalam, seberapa ngerti. Karena SRT itu kan memang satu Butuh bener gini Mas, terus terang. Aku kalau misalkan berjalan sendirian atau sama berjalan ada temennya, itu lebih semangat kalau ada temennya. Jadi sama-sama Nah, penyemangat lah. penyemangat Yang penting gitu. tidak mengganggu. Iya. Dalam arti tidak mengganggu itu pribadi jalannya jalannya. sesuai yang kita jalurnya lah. pahami dan kita jangkau. Iya, betul. Kalau memang jalannya itu kita belum terjangkau ya kita lewatin dulu, skip. Nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa, betul, nggak usah dipaksa. Tapi kita berusaha untuk menerapkan yang terbaik menurut kita. Jadi kita paham ini alurnya gini. Kalau memang bisa diterapkan, ayo. Kalau memang belum ya nanti kita usaha untuk meraih itu. Nanti sudah lama dapat apa yang kita inginkan. Kan Gusti Allah boten sare. Benar. Contoh gini, misalkan kita itu mau melakukan ibadah dengan semestinya sesuai amal dan sesuai perintah ya, dan menjauhi larangan ini yo Rahman Rahim ini selalu ada. Jadi kita mau usaha, insya Allah juga selalu berhasil. Yakin lah ini. Wong ibarat kata gini, orang yang paling cinta kepada kita itu kan sebetulnya kan hanya orang tua kita. Iya. Belum tentu sebesar cintanya istri atau suami ke kita. Itu yang paling besarnya pasti orang tua. Orang ya nih caranya. Iya. Itu orang tua. Karena cintanya itu tulus. Sangat tulus berarti. Kita kecil dibesarin. Kita belum bisa apa-apa dibantu. Kita menjauh dia ikhlas. Kan itu orang cinta tuh, Mas. Iya. Apalagi yang menciptakan lebih sayang kepada kita sebagai Ngeri dalam banget ini, deep banget ini. Ngeri. kita yang mana ya? Oke, siap masuk Mas benar ini. Ini quotes yang terakhir tadi ya, benar, cintanya orang tua aja udah kayak gitu, apalagi cintanya yang Maha Pencipta ya kan. Mantap, Mas, betul. Inspirasi. Nih tadi nih Mas, ngomong-ngomong masalah ibadah nih Mas. Ini saya juga mau ngajarin, ini kan teman saya santri nih Mas. Nah, ini mohon maaf loh, bukan di luar konteks loh ya. Iya. Ngomong masalah ibadah ini ya kan. Dalam jam 1 bulan 58 benar kan? Telkomsel kan? Nggih. Bentar ya Mas. Santai aja, ini kita pakai aplikasinya SSC nggak? Oh nggak beda. Kalau ini nggak ada, Oh nggak. pakai telepon nggak ada di pojok bayar. Tapi aku pakai. Oh, Kalau pakai telepon adanya di punya Telkomsel langsung. Telkomsel. 08 081 239 885 hmm? 510. 081 239 885 510. Nggih. 1 bulan ya. Nggih. Betul, Mas? 58. Parang iba sih dapat sih. Parang iba. Basi. 58. Ya. Suami yang baik. Suami. Balik lagi Mas ini ngomong-ngomong masalah ibadah nih Mas ya. Heeh. Nah ini saya kan gabung sama Pak Kiai, saya kan punya biro umroh ya kan, sama haji gitu kan. Oke, nah ini berhubung apa? Yo silaturahmi ya Mas ya. Pertama silaturahmi.
Mas, makasih ya. Terus yang kedua, sampean insya Allah kalau misalkan ada niatan mau ke Baitullah kan Masih hijau mas. oh sing hijau. Santai santai. Saya ambil dulu. Ada promo mas, ini sebenarnya mas. Promo 9 hari tuh harga 23 juta mas. Ini pangunten loh mas. Memang saya masih belajar untuk terus terang kemarin kan sempet saya nimba ilmu di tempatnya abai saya tuh ngaji ya ternyata Pak Yai saya juga ini apa masih banyak ilmu tentang fikih dan lain-lain lah katanya gitu. Ini lagi umroh Syawal, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai umroh atau apa nanti bisa langsung hubungi ke kantor gitu kan. Oh, Yang ngaji di pondok itu. Ini ada promo. Nanti saya kirim lewat WA nggak apa-apa sih. 23 juta. Terus pakai visa amal iqomah. Pokoknya banyak lah manfaatnya lah. Mudah-mudahan sampean sama Mbak Sri berdua ya saya doain bisa ke Baitullah. Sebelumnya belum pernah daftar mas, haji mas. Sudah ya? Reguler ya? Ya buat nambah ini sih. Aku boleh difoto. Apa sih entah fotonya nggak apa ya? Apa ini nggak apa? Apa ini nggak apa? Mas Putut. Ini bukan pekerjaan loh. Ini aku apa nama syiar loh. Gimana mas? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Sampean pernah nggak punya angan-angan pingin ke Mekah gitu? Kira-kira loh ini loh. Oh iya. Yang siapa tahu nanti berkenan ya, saya nggak maksa, siapa tahu berkenan nanti bisa ini. Haji Plus tahun 2026 tahun depan. Kalau tahun ini sudah ada sekitar kalau yang domestik 15 orang, dari Bandung sekitar 25, dari Palembang 25. Haji Plus. Haji Plusnya. Haji Plus berapa tahun antriannya? Kalau Haji Plus ini langsung cash kok sebenarnya. Jadi nggak konsepnya nggak kayak di Kementerian Agama yang nunggu berapa tahun nih nggak antri langsung. Paling sekitar kalau di rata-rata sekitar 100 jutaan gitu. $12.500. Ini Haji Plus ini? Ya ini Haji Plus. Ada yang Furoda juga nih, yang Furoda 14 juta. Jadi pakai dikalikan dolar Amerika ini ya? ya. Sekarang $1 17.000 ya, Mas. 16.800 ya. 12,5 kali 17.000 lah kali itu. 212 ya. 212. Ya 250-an berarti per orang ya. Oh, 250 juta ya? Ya will gampang gitu. Iya, betul. 2 orang 500.000, 500 juta kan. Oh, ngeri ya. Aku belum kuat itu. Tapi langsung berangkat. Iya, langsung berangkat, nggak usah nunggu umur berapa gitu. Ya memang itu pilihan ya. Iya. Kembali lagi. Kembali ke Tergantung kemampuan masing-masing. masing-masing, nggak usah dipaksain mas. Tapi ini ada promo spesial umroh tuh. Siapa tahu untuk ya meningkatkan ibadah gitu. 9 hari 23 juta. 9 hari. Iya. Aku diperbantukan di kantor Abah ini tuh. Asalnya aku ikut mondok mas. Aku cari apa? Sempet down tuh waktu tutup aku kan sempat ada trouble. Aku tak ngaji lah sama kiai lah gitu. Akhirnya saya sama kiai, Pak Kiai ini Muhammadun ya alhamdulillah dapat pencerahan, juga direkrut. Mas kamu bisa admin, bisa komputer, bisa.
Kesini aku bawa 2 bude saya berangkat. Syawal ini aku bawa 2 bude. Kalau yang Syawal ini 16 hari 30 juta. 16 hari. 16 hari. Kalau November besok 9 hari 23 juta. Mudah-mudahan. Nanti banyak juga promo yang Maulid Nabi ya. Maulid Nabi itu ada opsionalnya juga. Berangkatnya nanti September. Boleh dipertimbangin dulu nanti sambil berpikir, Mas. Namanya orang saya kan menyempatin waktu 9 hari tutup itu kan harus pakai karyawan kayak apa kayak, jadi kan nggak mudah katanya gitu. Mudah-mudahan bisa dipikirkan, bisa beribadah dengan lancar lah. Amin. Nggak punya tendensi apa loh, Mas. Aku memang mau mampir loh. Loh, Mas. Ini juga aku ingat. Oh, ngomong masalah ibadah, ya udah, aku tak sampai ini. Oke. Oke, CS ku. Ya, mudah-mudahan lah. Nanti juga aku share deh perjalanan bulan Syawal ini kan belum selesai. Masih sampean bisa lihat di sini nih. Ini grup yang berangkat ini kan aku kan dimasukin di grup ini nih. Grup Syawal. Walaupun aku nggak ikut umroh tapi dari awal aku ikut. Ini kan belum ada berapa hari, ini baru sampai Mekah. Nanti di manasik dulu dan lain-lain. Terus di sini keluarga juga dimasukin di grup. Keluarga yang ikut umroh, kayak yang orang tua kan pengen anaknya kan yang megang HP anaknya.